Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Amita Audila Eskep Nurse MKEP, NIDN 0712089102. Saya merupakan dosen home base di Prodi S1 Keperawatan Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu terapan, pohon ilmu, kesehatan, keperawatan, dan cabang ilmu saya adalah keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen aktif di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah keperawatan agregat komunitas, keperawatan keluarga, falsafah dan teori keperawatan, serta keperawatan maternitas. Adapun yang akan saya sampaikan pada PDD UKT PT kali ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah keperawatan agregat komunitas, di mana selain menjadi pengampu, saya juga berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, yang mana dalam hal ini saya juga melakukan pembuatan RPS dan juga mengumpulkan serta mengolah nilai akhir dari mata kuliah ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni keperawatan agregat komunitas, yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah, 2, capaian pembelajaran mata kuliah, 3, materi pembelajaran, 4, sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, 5, penilaian, dan keenam nanti akan saya tampilkan video rekaman pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan agregat komunitas, yakni mata kuliah ini diajarkan pada semester 6, di mana memiliki 4 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area khusus dalam keperawatan komunitas, di mana meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah, jaminan mutu layanan keperawatan komunitas, dan isu kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya untuk CPL pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. 2, mampu menjalankan pekerjaan profesionalnya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah pada masyarakat, profesi, dan klien. Ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan umum dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya, poin keempat, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. 5, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang keenam, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya, untuk CPMK adalah menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan juga kesehatan kerja dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Adapun CPMK ini nanti akan terbagi menjadi 9 sub CPMK. Di antaranya adalah mampu memahami konsep promosi kesehatan, PHC, dan peran fungsi perawat komunitas, kemudian mampu memahami konsep masyarakat dan juga PKMD, kemudian memahami konsep ASKEP komunitas,
mampu menyusun pengkajian keperawatan komunitas, mampu menyusun diagnosis keperawatan komunitas, mampu menyusun intervensi keperawatan komunitas, mampu menyusun implementasi dan evaluasi keperawatan komunitas, mampu memahami konsep komplementer, kemudian mampu menyusun askep komunitas berdasarkan agregat atau kelompok yang ada di masyarakat. Selanjutnya untuk materi pembelajaran meliputi yang pertama ada promosi kesehatan, kemudian keperawatan kesehatan sekolah, kemudian asuhan keperawatan agregat dalam komunitas, kemudian ada asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi, asuhan keperawatan komunitas masalah kesehatan populasi, terapi komplementer, dan juga jenis-jenis terapi komplementer. Adapun untuk referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah referensi terkait keperawatan agregat komunitas dan juga didukung dengan artikel-artikel jurnal terkait. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah 14 kali tatap muka di luar UTS dan juga UAS. Kemudian dilaksanakan secara luring. Dan metode yang digunakan dalam pembelajaran ini antara lain adalah discovery learning, kemudian SGD, case study, dan lain sebagainya yang semuanya adalah berfokus pada student learning center. Untuk sistem penilaian sendiri meliputi kehadiran dan juga sikap adalah sebanyak 20%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan juga UAS sebanyak 30%. Serta untuk kehadiran minimal dalam tatap muka adalah 75% dari total kehadiran. Adapun sistem penilaian ini saya sampaikan pada saat di awal pembelajaran atau kontrak perkuliahan. Dan berikut adalah rekaman video pembelajaran yang biasanya saya lakukan di kelas untuk mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini sesuai dengan jadwal kuliah ya, hari ini ada kuliah keperawatan agregat komunitas. Ya, jadi sebelum program dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama proses perkuliahan. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik, terima kasih. Ya, adik-adik mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita kuliah dengan materi adalah keperawatan kesehatan sekolah. Namun sebelum itu, saya tanya dulu, apakah hari ini masuk semua? Ya, masuk semua. Baik, saya akan absen dulu ya. Aditya Kurniawan, baik, ada. Kemudian Aldi Muransyah, ada. Anas Tabah Zaidan Zaki, ada. Kemudian Anissa Elisa Fadia, ada. Baik, dan selanjutnya nanti mohon untuk bisa mengisi absensi tanda tangan ya di dalam absensi perkuliahan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi pada hari ini. Jadi kemarin pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya pada minggu ini nanti kita akan belajar tentang keperawatan kesehatan sekolah, atau mungkin yang biasa kita dengar adalah istilah UKS ya. UKS tahu ya, sudah tahu semua? Sudah. Baik, jadi UKS itu mulai dari SD, SMP dan SMA di tiap tahapan sekolah sudah ada, gitu ya. Dan nanti kita akan belajar kenapa harus belajar tentang UKS perawat itu. Kemudian kaitannya bagaimana untuk penyusunan asuhan keperawatan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti hal-hal yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Ya, jadi nanti kita belajar bagaimana keperawatan kesehatan sekolah secara keseluruhan, atau dalam hal ini adalah di UKS ya. Kemudian konsep-konsep UKS, kemudian juga program UKS-nya apa saja. Kemudian yang paling penting adalah di sini bagaimana asuhan keperawatan ya, yang notabene dilakukan oleh seorang perawat. Ingat, seorang perawat itu kuncinya adalah dia melakukan asuhan keperawatan.
Ya, jadi mulai dari apa asuhan keperawatan itu? Betul, dari pengkajian kemudian dilanjutkan dengan diagnosis keperawatan, kemudian intervensi, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Nah, kemudian apa makna dari usaha kesehatan sekolah atau UKS? Jadi banyak referensi, banyak dari tokoh ya yang menyampaikan atau mendefinisikan dari UKS itu sendiri. Jadi ada yang dari keputusan Menteri Kesehatan itu UKS dipaparkan adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat yang selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah. Nah, kira-kira dari beberapa makna ini, kira-kira UKS itu yang disasar siapa? Ada yang bisa menjawab? Siswa, oke, ada yang menjawab siswa. Selain siswa, kira-kira ada lagi nggak? Guru, baik. Kemudian siapa lagi? Ya, jadi saya tambahkan ya. Jadi UKS itu bukan hanya sasarannya adalah siswa, tetapi juga semua warga yang ada di sekolah, termasuk guru, kemudian juga tenaga pendidik non guru ya, mungkin ada administrasi, kemudian ada TU, kemudian ada komunitas sekolah dan lain sebagainya. Sehingga bukan hanya siswa sebenarnya yang menjadi sasaran dari UKS. Nah, sehingga di sini ada kesimpulan apa itu UKS? Ya, ini UKS merupakan upaya pemeliharaan kesehatan yang ditujukan pada peserta didik usia sekolah yang meliputi pemeliharaan kesehatan peserta dan lingkungannya sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi goal daripada UKS itu adalah sebenarnya bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi sosial dan juga dari psikososial agar tercipta suatu lingkungan yang sehat. Sehingga endingnya apa? Endingnya adalah peserta didik itu mampu belajar secara optimal atau meningkatkan prestasi dari siswa atau peserta didik itu sendiri. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kalau yang tadi adalah tujuan secara umum. Sekarang tujuan secara khusus itu adalah di sini. Jadi yang pertama, bagaimana peserta didik ataupun semua warga yang ada di sekolah memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat. Kemudian juga diharapkan warga sekolah itu sehat, baik dalam arti sehat secara fisik maupun secara mental, sosial, dan lingkungan. Kita ingat teman-teman sekalian bahwasanya di dunia sekolah pada saat ini banyak yang ada istilahnya kasus bullying, ya mungkin sudah marah. Dan itu sebenarnya salah satu bagian penting yang juga menjadi program dari UKS itu sendiri. Karena ingat di sini tujuannya adalah bukan hanya sehat secara fisik saja, tetapi juga secara mental, sosial, dan juga lingkungannya. Kemudian selanjutnya tujuan khususnya adalah memiliki daya tangkap terhadap pengaruh buruk, baik itu penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan juga kebiasaan merokok, atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi atau masalah sosial lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang UKS itu sangat kompleks sekali ya. Jadi bagaimana kita memainkan peranan kesehatan di dalamnya, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan edukasi. Edukasi itu juga tidak hanya terbatas di dalam kesehatan yang fisik, tetapi juga kesehatan yang non fisik, ya, seperti untuk mengantisipasi kasus bullying, kemudian juga untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, kemudian juga untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dalam pelaksanaannya? Jadi UKS memiliki dua fungsi dasar. Jadi yang pertama, bagaimana fungsi pemeliharaan kesehatan, dan yang kedua adalah melaksanakan fungsi pendidikan. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan ya. Jadi ingat, UKS itu sebenarnya kompleks, bukan hanya kalau pas ada kegiatan upacara bendera, kemudian ada yang bisa di bawah UKS ya. Tidak, bukan hanya sebatas itu, tetapi lebih luas lagi maknanya.
Ya, jadi bagaimana UKS melaksanakan fungsi pemeliharaan kesehatan, kemudian juga fungsi pendidikan. Apa yang dilakukan di dalam fungsi pemeliharaan kesehatan? Jadi untuk ini pemeriksaan kesehatan baik itu kepada siswa atau keluarga sekolah, kemudian melakukan upaya pencegahan penyakit menular, kemudian melakukan P3K pada kasus-kasus yang darurat ya, kemudian pengawas kebersihan sekolah, kemudian juga peningkatan kesehatan siswa dan warga sekolah. Kemudian fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan UKS berperan aktif dalam upaya untuk memberikan edukasi, pengetahuan, informasi ya, yang berkaitan tentang kesehatan itu sendiri, baik pada peserta didik ataupun pada seluruh warga yang ada di sekolah. Ya, tetapi memang fokus utama itu sebenarnya adalah pada peserta didik. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan seluruh warga yang ada di dalam sekolah yang menjadi tanggungan atau menjadi poin penting pada sistem UKS itu sendiri. Nah, ini yang mungkin belum pernah didengar oleh teman-teman semuanya ya. Jadi ada istilahnya trias UKS. Jadi UKS itu melaksanakan 3 kegiatan ini. Kalau secara fungsi tadi kita bagi menjadi 2. Kalau secara trias ya, kita sebutnya dengan trias UKS ya, ada 3 hal yang penting di dalam UKS itu sendiri. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan, kemudian yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi di dalam UKS penting untuk melakukan namanya pendidikan kesehatan, edukasi, contoh untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi untuk anak usia SD atau usia SMP, itu bisa dilakukan. Kemudian pelayanan kesehatan seperti misalkan ada yang sakit pas jam belajar berlangsung, nah itu berarti UKS melakukan kegiatan yang sifatnya pelayanan kesehatan. Kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat seperti melakukan kerja bakti ya, atau kegiatan lainnya yang sifatnya melakukan pembinaan untuk lingkungan sekolah. Nah, di sini juga sudah ada beberapa hal yang dilakukan, apa saja yang dilakukan di dalam pendidikan kesehatan. Kemudian tujuannya di sini juga ada ya. Kemudian antara lain adalah ini. Pelaksanaan pendidikan kesehatan tercantum di dalam kegiatan yang sifatnya kurikuler dan juga ekstrakurikuler, atau bahkan mungkin ada yang di luar ini. Jadi kurikuler itu biasanya masuk di dalam mata pelajaran ya kalau di tahapan sekolah. Jadi ada di Pendiaskes atau pendidikan jasmani kesehatan ya, olahraga, kemudian juga di pelajaran IPA, kemudian untuk ekstrakurikulernya biasanya masuk di kegiatan pramuka, PMR atau yang lainnya. Kemudian kegiatan UKS di sini terbagi dalam kegiatan yang sifatnya promotif, preventif, dan juga kuratif. Kemudian untuk pembinaan lingkungan sekolah sendiri, jadi bagaimana melaksanakan 7K, kemudian pembinaan dan pemeliharaan kesehatan, pembinaan kerjasama. Sasaran tadi kita sudah bahas ya, jadi sasarannya bukan hanya peserta didik, tapi seluruh warga yang ada di sekolah. Bagaimana peran perawat sebagai caregiver, pemberi asuhan keperawatan, kemudian juga konselor, edukator, inovator, dan juga health promoter. Berikut adalah beberapa standar ya, fasilitas yang harus ada di UKS ya. Kemudian apa masalah yang sering ditemukan? Di sini saya sudah merangkum beberapa ini. Jadi ada perilaku hidup bersih sehat yang kurang, kemudian ada kekurangan energi kronis, ada pendek atau stunting, obesitas, kemudian penyakit menular dan tidak menular. Contohnya apa? Kalau satu orang di dalam satu kelas pilek ya, biasanya akan menular di satu kelas itu gitu ya. Kemudian percobaan bunuh diri, nah ini mungkin yang beberapa waktu ini marak di kita ya. Jadi ada kasus bullying akhirnya berdampak pada percobaan bunuh diri. Itu yang menjadi concern kita juga sebagai perawat komunitas ya, bukan hanya dari segi fisik tapi jadi dari segi mental juga. Kemudian ada kenakalan remaja. Kemudian ini beberapa masalah yang ada juga di dalam UKS di luar masalah kesehatan tadi.
kemudian sekarang kita masuk di dalam asuhan keperawatan di lingkungan sekolah. Tadi sudah menjawab semua, ya. Asuhan keperawatan itu ada 5 ini, sama. Jadi sama dengan konsep dasarnya. Jadi konsep askep di lingkungan sekolah, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis perawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Ini adalah yang harus dilakukan oleh perawat di UKS, ya. Perawat UKS melakukan ini. Apa yang dilakukan? Apa yang harus dikaji? Ada data identitas, status kesehatan lingkungan sekolah, kemudian ada fasilitas kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehatnya bagaimana, kemudian bagaimana dukungan sosial dan juga psikososial, jadi dukungan antara teman sebaya dan juga dukungan dari guru kepada murid, kemudian dari komite kepada satu sekolah dan lain sebagainya. Kemudian juga program kesehatannya apa, dan juga apakah ada kasus atau kejadian luar biasa atau KLB. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang penegakan diagnosa perawatan. Jadi sebagai langkah yang kedua di dalam proses keperawatan, tentunya hal ini menjadi penting. Ya, jadi bagaimana kita menggambarkan masalah yang ada, identifikasi faktor dan juga tanda gejala yang muncul. Ingat, di dalam diagnosa perawatan ada yang namanya analisis data. Kemudian kita mengidentifikasi masalah dan juga baru nanti akan ketemu diagnosa perawatannya itu apa. Di sini sudah saya cantumkan, ya. Jadi bagaimana kita menganalisis data, ya, sama dengan pada perawatan yang lain. Untuk keperawatan komunitas kita harus tetap melakukan analisis data. Baik itu data subjektif, data objektif yang sifatnya mayor ataupun minor. Kemudian identifikasi masalah dan juga perumusan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan komunitas dalam hal ini adalah UKS. Sebenarnya kita bisa mengambil dari beberapa sumber. Di sini saya mencantumkan menggunakan variasi dari bukunya Nanda Mitno atau juga dari buku 3S. Yang sering kita pakai adalah yang ini, ya. SDKI, CIPI, dan juga SLAI. Kemudian di dalam keperawatan komunitas itu biasanya ada prioritas masalah. Jadi kalau di satu sekolahan di UKS itu banyak masalah, misalkan, ya. Nah, kita sebagai perawat komunitas itu harus mampu melakukan prioritas, ya, atau melakukan scoring. Dengan apa pertimbangannya? Jadi poin 1 sampai dengan 5 ini yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan prioritas masalah. Kemudian selain itu ada sumber yang lain juga dari Baylor dan Marlaya yang juga sering kita gunakan. Jadi melihat dari bagaimana sifat masalahnya, kemungkinan masalah dapat diubah, potensial dan juga menonjolnya masalah. Intervensi kita berikan sesuai dengan acuan buku yang ada. Bisa menggunakan buku SLKI dan juga CIPI. Kemudian, nah ini adalah contoh perencanaan asuhan keperawatan, ya, pada kebutuhan nutrisi anak sekolah. Nah ini saya contohkan. Jadi di sini sudah ada datanya. Apa datanya? Data tentang kebutuhan nutrisi anak sekolah yang kita dapatkan di lingkungan sekolah. Sehingga nanti akan muncul diagnosa keperawatan, perilaku kesehatan cenderung berisiko pada siswa sekolah dasar. Kemudian kita sesuaikan dengan luaran yang kita harapkan. Kemudian apa intervensi yang akan kita berikan, yang mana ada 2 intervensi. Jadi intervensi utama dan juga intervensi pendukung. Kemudian tahap implementasi dilanjutkan. Kemudian, nah, sampai di tahap evaluasi. Jadi diimplementasi, melakukan tindakan sesuai dengan POA dan juga evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi keperawatan kesehatan UKS, ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa angkat tangan. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Upaya kesehatan apa yang bisa dilakukan oleh perawat di lingkup sekolah dalam hal ini UKS? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Jadi perlu diapresiasi. Ini berarti mengingatkan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Devina. Oke. Jadi upaya apa yang bisa dilakukan sebagai seorang perawat komunitas?
Jadi di tahapan atau kegiatan yang dilakukan oleh perawat tadi sudah disampaikan ya, salah satunya adalah kita bisa melakukan upaya-upaya satu, promotif, kemudian yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat adalah rehabilitatif. Keempat hal ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah atau UKS. Apa contohnya promotif dan preventif? Contohnya adalah bagaimana kita mengajari siswa untuk cuci tangan, ya, kemudian untuk menjaga lingkungan kelas tetap bersih, kemudian untuk kuratif biasanya kalau ada yang sakit itu kita bawa ke UKS untuk mendapatkan pengobatan dan seterusnya. Jadi seperti itu, Mbak Devina. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, cukup. Baik, kalau cukup mungkin saya ingin bertanya, ya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman semua dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Kira-kira apa yang menjadi garis merah atau benang merahnya? Kira-kira apa? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Ya, silakan Mas. Keperawatan kesehatan di sekolah yang bergabung pada UKS memiliki peranan penting dalam konteks keperawatan komunitas. Dan sebagai perawat tetap melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Oke, terima kasih, bagus sekali ya, luar biasa. Jadi disampaikan oleh Mas siapa? Mas Iqbal. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Mas Iqbal bahwasannya ingat kita bicara tentang UKS, di sana adalah bagian dari keperawatan agregat komunitas. Satu mainnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai perawat tetap melaksanakan namanya asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, jadi yang disampaikan benar, kemudian juga saya kira mudah-mudahan teman-teman semuanya juga memiliki pemahaman yang sama, ya. Jadi saat tadi sudah ada yang bertanya dengan bagus, mudah-mudahan pemahamannya juga sama. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita semua mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Demikian penyampaian PDD UKT-PT saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.